Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, ya. Oke, baik untuk pembelajaran matematika wajib, ya, untuk kelas 12, ya. Minggu lalu mungkin Bapak hanya, ya, istilahnya mungkin menginstruksikan kepada setiap PC kelas untuk masuk ke dalam grup terlebih dahulu, ya, karena nanti untuk koordinasi informasi untuk mata pelajaran matematika wajib di kelas 12 ini, ya, itu nanti dia akan Bapak share bisa melalui WhatsApp atau bisa juga melalui Google Classroom. Nah, kecuali untuk kelas 12 itu, ya, kelas 12 IPS 1 yang mungkin baru bertemu Bapak di pelajaran matematika, ya, di pelajaran matematika, karena sebelumnya kalian kan diajarkan oleh guru yang berbeda, ya. Tuh. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, ya, silakan nanti kalian bisa simak video yang sudah Bapak rekam, ya. Nah, untuk penilaian, ya, sama seperti biasa, ya, untuk penilaian di kelas 12 ini, karena ini adalah kelas yang menentukan kalian lulus atau tidak lulus di SMA 15, ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bagaimana cara penilaian setiap guru, ya. Jadi untuk cara penilaian setiap guru itu biasanya ada yang sama, ada juga yang tidak sama, gitu, ya. Nah, untuk penilaiannya, ya, seperti biasa ada absen, ya, absensi itu jangan sampai lupa. Kemudian juga tugas dan juga penilaian kompetensi dasar. Ya, jadi penilaian kompetensi dasar itu adalah ulangan, ya, ulangan karena kita kondisinya sedang pandemi, jadi bisa ulangannya itu melalui Google Form, gitu, ya. Oke, baik, untuk materi kita hari ini, ya, ini Bapak langsung start saja. Ya, untuk materi kita hari ini judulnya adalah tentang geometri ruang. Nah, sebetulnya untuk materi di geometri ruang ini atau biasanya yang disebut dengan 3 dimensi, ya. Tapi sebelum kita masuk ke 3 dimensi, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu, ya, ada 1 dimensi, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi, bahkan sampai ada 4 dimensi, gitu, ya. Nah, di yang modern, ya, tapi kalau untuk untuk konsep secara matematika biasanya hanya sampai ke 3 dimensi. Nah, untuk judulnya itu adalah tentang geometri ruang, ya, untuk materi pelajaran kita hari ini. Nah, untuk kompetensi dasar, ya, untuk kompetensi dasar di materi dimensi ruang ini atau geometri ruang ini itu adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Jadi nanti ini konsep dasar, ya. Sebetulnya untuk konsep geometri ruang ini biasanya adalah kita harus bisa membayangkan, ya. Kenapa harus bisa membayangkan? Karena di sini adalah konsepnya kita bagaimana caranya agar bisa menentukan. Biasanya di sini nanti ada soal menentukan jarak antar titik, kemudian menentukan titik ke garis, menentukan titik ke bidang, ya. Nanti ini kan bangunnya beda-beda, ya. Mungkin kalau di SD kalian pernah belajar tentang tentang segi empat, kemudian persegi panjang, ya, gitu, ya. Nah, mungkin di SMP nanti ada, di SMP atau di ini, ya, di SD waktu Bapak zaman dulu itu sudah mengenal tentang kubus dan balok. Ya, cuman Bapak nggak tahu ini kalau di SD apakah sudah ada kompetensi dasarnya seperti itu atau tidak, gitu, ya. Gitu. Nah, oke, baik, kita lanjutkan. Nah, tadi, ya. Nah, ini adalah sejarahnya, ya, sejarah tentang kedudukan. Nah, ini postulat dan teorema yang Euclid. Ini si Euclid, ya. Jadi dimensi 3 ini adalah postulat. Postulat itu adalah istilahnya pendapat, ya, atau berupa pernyataan yang dibuktikan dengan ilmiah, ya.
Nah, di sini yang pertama adalah kedudukan, kita akan membahas tentang kedudukan titik, ya, garis dan bidang dalam ruang. Nah, yang pertama yang Bapak akan bahas, ya, itu adalah unsur-unsur bangun ruang. Gitu ya. Nah, di sini unsur-unsur dari bangun ruang itu, jadi unsur-unsur suatu bangun ruang itu terdiri dari titik, ya, garis dan bidang. Nah, di sini ada gambar sebuah kubus. Nah, di sini ada gambar sebuah kubus. Nah, kubus ini jangan sampai lupa, ya, kalau kalian disuruh misalkan menggambar kubus, ya, jangan sampai salah nih. Biasanya ketika menentukan A, B, C, D-nya seperti apa, Pak? Nah, ini harus udah saklek di sini ya, A, B, C, D. Jadi ketika nanti ada soal tanpa harus menggunakan gambar, kalian sudah bisa membuat. Jadi posisi dari siapa? Posisi dari A, B, C, D, ya. Sini A, B, C, D. Nah, baru di atasnya E, F, G, H. Nah, gitu ya. Ini untuk apa? Untuk sebuah bangun kubus, gitu ya. Nah, biasanya di sini, nah, kubus itu tersebut dibatasi oleh 6 buah bidang datar. Nah, 6 buah bidang datar itu terdiri dari apa saja? Ada bidang A, B, C, D, ya. Sini ya, A, B, C, D, kemudian ada E, F, G, H, kemudian ada apa lagi? B, C, G, F, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada A, B, ya. Ada apa? Ada A, B, F, E, ada A, D, H, E, ya, gitu ya. Atau boleh juga D, C, G, H. Nah, ini ada 6. Ada 6 bidang datar. Nah, jadi suatu bidang mempunyai ukuran panjang dan luas tetapi tidak mempunyai volume. Nah, jadi hanya panjang dan luas. Maka itu disebut dengan bidang berdimensi 2. Jadi kalau cuma terdiri dari panjang sama luas itu disebut dengan bidang berdimensi 2, ya. Tapi ketika dia memiliki volume, berarti ada 3 kan, panjang, luas sama volume, berarti nanti beda lagi, itu adalah 3 dimensi, ya. Nah, nanti kita bahas berikutnya. Nah, di sini ke-6 bidang tersebut masing-masing dibatasi oleh garis. Misalnya bidang ABCD dibatasi oleh garis AB, BC, DC, dan AD. Nah, garis adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang. Jadi setiap garis itu dia punya ukuran panjang, gitu ya. Nah, di sini, jadi ketika suatu bidang itu hanya memiliki ukuran panjang dan tidak mempunyai luas maupun volume, maka itu disebut dengan berdimensi 1, ya. Nah, sedangkan sebuah garis itu dibatasi oleh titik-titik. Misalnya garis AB dibatasi oleh titik A dan B dan seterusnya. Titik tidak mempunyai ukuran. Jadi kalau titik itu nggak punya ukuran, ya, baik panjang, luas maupun volume. Nah, oleh karena itu kita katakan bahwa titik tidak mempunyai dimensi, ya. Ya, jadi kalau titik itu nggak punya dimensi. Nah, kalau kubus sendiri itu adalah berdimensi 3. Kenapa? Karena dia memiliki panjang, luas, dan volume. Makanya dia disebut dengan bangun dimensi 3. Nah, di sini benda putar. Ya, kalau tadi kita membahas tentang unsur-unsur bidang apa, unsur-unsur ruang, ya, unsur-unsur suatu ruang yang terdiri dari titik, garis, ya, dan ya tadi ya ada titik, garis, dan panjang, ya, gitu ya. Itu adalah unsur-unsur dari bangun ruang. Nah, kemudian kita akan bahas tentang benda putar, ya. Nah, di sini mungkin di SD kamu pernah belajar tentang, nah, ini kan gambar apa nih? Yang pertama adalah gambar persegi panjang. Nah, ketika gambar persegi panjang ini kita putar, ya, diputar penuh 360 derajat, ya, lingkaran seret gitu. Nah, ini akan jadi pada benda kedua, jadinya apa nih? Ini adalah jadinya tabung atau biasa disebut dengan silinder juga bisa, ya. Tapi biasanya kan kalau kita nyebut tabung kan gitu ya, bentuknya adalah tabung. Kemudian juga ketika kita di SD mungkin di sini ada gambar segitiga siku-siku, ya. Kenapa siku-siku? Karena di sininya di titik P ini 90 derajat, ya, sudutnya. Nah, kemudian kalau kita putar 360 derajat, ya, seperti lingkaran, seret gitu ya, diputar. Kemudian dia akan menjadi apa? Menjadi kerucut. Nah, gitu ya. Ini adalah bentuk dari kerucut. Ya, sama lah ketika
kamu kerucut itu bentuknya kayak gimana Pak? Ya gambarnya banyak ya dalam kehidupan sehari-hari ya, banyak ya gambarnya kerucut ya. Oke, baik, berikutnya adalah di sini ada gambar setengah lingkaran. Nah, gambar setengah lingkaran ketika kita putar gitu ya 360 derajat, kemudian dia akan menjadi bola. Nah ini ya, biasanya anak laki-laki kan biasanya sering main bola. Nah ini adalah gambar apa, bola ini sebetulnya berasal dari ini tadi, berasal dari setengah lingkaran, kemudian diputar 360 derajat menjadi bola gitu ya. Nah kemudian bagaimana sih hubungan antara bagaimana sih hubungan antara titik, garis, dan bidang ya. Di sini melalui dua buah titik yang tidak berimpit hanya ada satu garis lurus. Jadi kalau di sini melalui dua buah titik yang tidak berhimpit, jadi titiknya ini tidak berhimpit, hanya ada satu garis lurus. Jadi kalau misalkan dia nggak berhimpit, hanya ada satu garis lurus ya, kayak tadi titik A dan B. Nah gitu ya, dia nggak berhimpit ya. Kalau misalkan berhimpit gimana Pak? Ya nggak ada garis ya, nggak ada garis. Kemudian kalau jika sebuah garis lurus mempunyai dua titik sekutu dengan bidang datar, maka garis letak pada bidang. Nah di sini biasanya nanti adalah konsep untuk menentukan ya tadi, untuk menentukan jarak dari titik ke titik yang lain, atau dari jarak titik ke garis, atau juga biasanya jarak dari garis ke bidang gitu ya, jarak garis ke bidang. Nah kemudian melalui tiga buah titik yang tidak berimpit atau segaris hanya ada satu bidang datar. Nah melalui sebuah garis misalnya EG dan sebuah titik tidak pada garis misalnya B dapat dibuat satu bidang datar. Nah jadi ketika misalkan sebuah titik dia tidak pada garis, tidak tetap pada suatu garis, maka jarak dari titik ke garis itu bisa dijadikan suatu bidang datar. Nanti kita akan buat ya, memang seperti ini gambarannya nggak akan gambarannya nggak akan terlihat gitu ya, tapi biasanya kita harus punya imajinasi ya, karena di bidang 3 dimensi ini imajinasinya harus kuat gitu ya, membayangkannya harus kuat. Kemudian melalui dua garis yang berpotongan hanya ada satu bidang datar. Nah jadi ketika suatu garis yang berpotongan, maka di sini adalah hanya ada satu bidang datar, hanya ada satu bidang datar. Kemudian melalui dua buah garis yang sejajar hanya ada satu bidang datar. Jadi ketika hanya ada satu bidang datar itu ya itu tadi ya, jadi bisa dari titik ke garis ya, atau dari dua garis yang berpotongan atau dua buah garis yang sejajar, itu hanya ada satu bidang datar ya. Nah kedudukan titik dan garis pada bidang ya, kedudukan titik dan garis pada bidang. Nah, di sini ada gambar apa nih? Nah, ini gambar adalah balok ya, gambar balok. Gambar satu balok. Nah, di sini kita berdasarkan gambar di samping diperoleh. Nah, di sini karena P pada bidang ABCD, ini bidang ABCD. Ini kan kita tarik ya. Garis diagonal dari B ke D kemudian A ke C. Nah ditemukan titik potong. Nah titik potong ini titik P ya. Nah jadi karena P pada bidang ABCD, maka dikatakan bahwa bidang ABCD melalui titik P. Nah, melalui titik P. Nah karena AC, ini AC pada bidang ABCD, maka dikatakan bahwa bidang ABCD melalui garis AC. Melalui garis AC. Kemudian juga di sini titik D dan garis AC. Titik D ini ya, titik D dengan garis apa? Dengan garis AC. Itu dikatakan yaitu titik D dan garis AC itu dikatakan sebidang. Ya, sebidang. Jadi sebidang. Nah, ini dikatakan sebidang. Yaitu bidang siapa? Bidang ABCD, karena si titik D ini berada dan garis AC ini berada di bidang siapa? ABCD. Nah, sebidang disebutnya. Gitu ya. Tuh. Kemudian tapi titik D tidak segaris pada AC. Nah, titik D tidak segaris. Tidak segaris ya.
segaris. Mana segaris? Ini kan? Ini segaris, garis AC, ini AC. Titik D tidak segaris. Ya kan dia nggak segaris, karena beda garis kan. Garis D ini dia titiknya dari A ke D, AD. Nah, gitu kan? Atau DH kan beda kan, makanya beda garis, tidak segaris. Jika suatu titik dan suatu garis sebidang, maka kemungkinannya adalah titik terletak pada garis, ya. Titik tidak terletak pada garis. Ya, memang agak bingung ya. Nah, kemudian di sini kedudukan garis dan garis dalam ruang. Nah, di sini ada hubungan antara garis dan garis dalam ruang. Nah, di sini gambar di samping menunjukkan bahwa garis AH dan garis BD tidak sejajar. Nah, ini nggak sejajar nih. Ya, nggak sejajar. AH dengan garis apa? Dengan garis BD. Nah, ini kan beda ya. Nah, jika dua garis tidak dapat dibuat suatu bidang datar, maka dikatakan kedua garis itu bersilangan. Ya, jadi kalau misalkan tadi kan dua buah garis yang sejajar atau dia berpotongan, itu bisa dijadikan suatu bidang. Tetapi ketika dia garisnya tidak sejajar, ya maka dikatakan apa? Dia bersilangan. Jadi garis AH ini ya, AH dan EG, mana EG? EG ini bersilangan. Garis AH dan DB ini ya, dia juga sama bersilangan. Nah, dua buah garis yang bersilangan, maka keduanya tidak terletak pada satu bidang, dan keduanya tidak mungkin mempunyai titik persekutuan. Jadi nggak punya titik persekutuan. Jadi titiknya itu beda ya. Di sini ada gambar berikut. Nah, di sini garis HB dan AG mempunyai titik persekutuan atau berpotongan, yaitu di titik O. Kita coba lihat garis HB ini ya, HB dan AG. Di sini dia berpotongan, yaitu di titik apa? Kita misalkan titik O. Boleh apa aja sih sebetulnya, titik O atau titik apa? Biasanya tapi kalau di matematika titik itu dilambangkan dengan OP. Ya, OPQRS gitu ya. Biasanya kebanyakan begitu. Nah, kemudian di sini sehingga keduanya berada pada bidang yang sama. Jadi kalau dia ada titik perpotongan, maka bisa dijadikan bidang yang sama. Bidang apa? Di bidang AB GH. Nah, ini bidang yang sama. Kemudian di gambar kedua, garis BD dan FH sejajar. BD dan FH ini sejajar. Maka keduanya berada pada satu bidang yang sama. Bidang apa? Bidang BDHG ya. BDHF ya, BDHF atau BDHF aja lah ya. Nah, ini BDHF. Tetapi keduanya tidak mempunyai persekutuan yang sama. Kenapa titik persekutuan? Maksudnya titik perpotongan ya. Jadi tapi dia sejajar ya. Jadi kedudukan dua buah garis dalam ruang adalah bisa bersilangan, berpotongan, atau juga bisa sejajar. Nah, kedudukan garis dan bidang dalam ruang. Nah, bagaimana cara menentukan kedudukan garis dan bidang dalam ruang? Kalau tadi kan antara titik dengan titik yang lain, ya yang pertama, kemudian antara garis dengan garis. Kemudian yang berikutnya adalah garis dan bidang dalam ruang. Nah, kita lihat di sini titik C dan E di luar bidang BDHF. Ya, titik C dan apa nih? Dan E itu terletak di mana? Terletak di luar bidang siapa? BDHF. Ya, terletak di luar karena dia nggak masuk ke bidang ini kan? Si E sama C ini nih, titik E sama C. Nah, titik O adalah titik persekutuan antara garis CE dan bidang BDHF. Nah, titik persekutuan itu titik perpotongan ya. Kemudian titik O disebut titik potong antara garis CE dan bidang BDHF. Ya, titik perpotongan ya. Sebuah garis yang sejajar dengan CE, ini CE ya, memotong bidang HF. Nah, di
Bisa yang sejajar, siapa aja yang sejajar? Nah, yang sejajar ya siapa di situ yang sejajar? Nah, di sini kan semua garis yang sejajar dengan CE memotong bidang HF. Nah, kalau AG kan nggak sejajar kan, AG itu kan ini nggak sejajar, tapi dia berpotongan. Tapi dia terletak di luar ya, terletak di luar. Nah, ini kan CE, ini CE. Nah, kalau misalnya dengan siapa coba? Oh ya, dengan BE. Nah, BE ini kan ini bukan sejajar ya kalau ini dengan BE. Nah, ini yang sejajar ya, yang sejajar. Oke, berikutnya di sini gambar di samping menunjukkan bahwa garis PQ memotong bidang ABCD di P. Nah, garis PQ, ini PQ ya, memotong bidang ABCD di titik P. Ini ABCD. Nah, dia memotong di sini. AC dan BD berpotongan di titik P dan keduanya pada bidang ABCD. Maka dapat disimpulkan apa? AC tegak lurus. Ya, tegak lurus dengan PQ. AC tegak lurus dengan PQ. Nah, ini nanti bisa ditarik apa? Ditarik sini kan jadi segitiga siku-siku ya, gampang ya. Segitiga siku-siku ya. Kemudian BD tegak lurus dengan PQ. Ya. BD, ini BD tegak lurus dengan PQ ya. Jadi PQ adalah tegak lurus dengan bidang ABCD. Nah, tegak lurus dia. Nah, jika PQ tegak lurus terhadap bidang ABCD, maka PQ tegak lurus terhadap semua garis pada bidang ABCD. Nah, PQ tegak lurus dengan BC, ya, BC dengan BC yang ini. Nah, tegak lurus dengan BC ini juga bisa tarik ke sini set. Nah, dengan ini dapat set. Nah, ini kan jadi segitiga siku-siku juga ya. Ini kedudukan bidang dengan bidang dalam ruang. Bagaimana kita menentukan bidang dengan bidang, menentukan kedudukan bidang dengan bidang dalam satu ruang, ya. Nah, di sini yang pertama adalah titik garis BD adalah garis potong. BD adalah garis potong antara bidang siapa? ABCD dan BDHF, ya. Garis BD. Nah, di sini BD pada bidang ABCD dan BD pada bidang BDHF, garis BD disebut dengan garis persekutuan atau garis tumpuan. Ya, tumpuan dari bidang siapa? Tumpuan dari bidang BDHF, ya. Kemudian garis PQ adalah garis persekutuan atau tumpuan. Nah, di sini garis PQ pada bidang siapa? Pada bidang AC GE, ya, ya, AC GE. Nah, garis PQ ini adalah titik tumpu. Nah, maka kedua bidang ACGE dan BDHF berpotongan. Nah, di sini gambar di samping menunjukkan bahwa garis AC dan BD berpotongan pada bidang ABCD dan garis EG dan FH berpotongan pada bidang EFGH. Nah, ini jika dua buah garis, nah ini di sini garis EG dan FH berpotongan pada bidang EFGH. Garis EG, mana EG? EG dan FH itu berpotongan pada bidang EFGH. Ya, berpotongan di sini, titik potongnya di sini. Nah, kemudian AC, mana AC? AC sejajar dengan siapa? EG yang di atas ya. Kemudian HF sejajar dengan BD. Ya, FH atau HF boleh nggak? Dengan BD ya. FH sejajar dengan BD. Jadi ABCD sejajar dengan EFGH. Jika dua buah garis AC dan BD berpotongan pada suatu bidang ABCD sejajar dengan dua buah garis EG dan FH yang berpotongan pada bidang lain,
EFGH, maka kedua bidang itu ABCD dan EFGH sejajar. Nah, jarak antara kedua bidang ABCD dan EFGH diwakili oleh AE dan CG. Jadi AE, mana AE? AE ini ya, tegak lurus terhadap bidang siapa? Terhadap bidang EFGH. EFGH, dia tegak lurus ya. Jadi kalau misalnya kita tarik ke sini titik potong, nanti dia jadi tegak lurus ya. Jadi nanti siku-siku juga sebetulnya ya. CG tegak lurus terhadap bidang EFGH sama ya. CG mana? CG tegak lurus terhadap EFGH juga. Nah, gitu kan ya. Bidang ACGE adalah suatu persegi panjang. Mana? AC ya, GE. Nah, ini persegi panjang kan bentuknya ya. Sehingga AE mana AE sama panjangnya dengan CG. Nah, gitu kan ya. Oke. Ya. Nah, ini contoh diketahui balok PQRS TUPW, tentukan titik sudut, kemudian tusuk dan sisi bidang. Titik yang terletak pada garis PQ, titik yang terletak pada bidang TUPW ya, kita lihat dulu. Nah, di sini untuk menjawabnya yang pertama titik sudut pada balok, ini balok ya. PQRS TUPW, jadi buatnya seperti ini. Nah, titik sudut pada balok titik yaitu titik PQRS TUPW. Kemudian rusuk pada balok adalah siapa aja? Rusuk itu kan semua garis ya, PQ, ada QR, ada RS, ada SP, kemudian ada apa? Ada PU, UI, PW, ya kan? WT, ya kan? Kemudian apa lagi? Ada PT, ya kan? Ada QU, ada RP, ada SW. Nah, ini kan rusuk. Rusuk itu garis. Kemudian sisi yang bidang pada balok adalah bidang, sisi atau bidang. Ya, ada apa aja bidangnya di sini? Ada PQRS, ya, TU, VW, ya. Kemudian ada SRVW, mana SRVW ini bidang ini ya. Ada PQUT, ada QRVU dan PS mana? PSWT. Nah, ini nanti tugas untuk kalian menentukan titik sudut, rusuk dan sisi bidang, ya. Nah, satu-satu dulu lah ya. Jadi nanti tugasnya silakan nanti dibuat apa tadi? Kalau Bapak jangan ini ya. Nah, buat tugasnya, tugasnya adalah tentukan ya, tentukan titik sudut tusuk ya, sudut tusuk dan sisi ke bidang ya, ke bidang pada rusuk pada bidang, pada bangun jangan balok, kubus A B C D E F G H. Nah, silakan nanti tentukan jawaban dikirim lewat GCR sampai tanggal 20
8 apa nih? Tanggal 28 Juli 2021 jam 00:00 WIB. Sampai ya, itu nanti tugasnya untuk hari ini ya, sama seperti yang sudah Bapak tadi jelaskan. Nanti dibuat mana saja titik sudutnya, mana saja rusuknya, mana saja sisi bidangnya pada bangun kubus ABCD EFG. Yang pertama kalian harus lakukan adalah buat dulu ya kubus ABCD EFGH, kemudian baru tentukan titik sudutnya mana. Dan misalkan A titik sudut, misalkan apa aja titik sudutnya, misalnya titik A, titik B gitu kan ya. Rusuknya apa saja garisnya, sisi bidangnya apa saja ya. Silakan ditentukan. Dan untuk hari ini itu saja mungkin dari Bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.